Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang selalu Engkau beri untuk kami mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya pada waktu kami mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan, jauhkan kami daripada segala kuasa-kuasa jahat yang coba untuk menggagalkan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak dan usir semuanya itu. Biarlah kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami pertolongan, pengertian, pencerahan ketika kami mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini, agar semua yang kami dengar itu dapat membuat hidup kami lebih bijaksana dan dapat menilai kehendak Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apa kabar semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini? Apapun kita tidak membuang masa. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimanapun Anda berada pada saat ini, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati Anda. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya." Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak didik rohaninya yang masih muda dan melayani di kalangan jemaah Kristen yang sangat mencabar. Pada masa surat ini ditulis, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan yang bengis terhadap orang percaya. Pada waktu itu Paulus sedang ditahan dalam penjara sebagai seorang tahanan biasa. Dia juga telah ditinggalkan oleh banyak rekan-rekan sepelayanannya, dan ia menyadari bahwa saat kematiannya telah hampir dekat. Dalam pasal kedua, Rasul Paulus memerintahkan anak rohaninya supaya tetap menjaga imannya
Bahkan Timotius harus mengajarkan seluruh kebenaran yang ia terima daripada Rasul Paulus dengan mencari dan mengenal pasti orang-orang yang benar-benar dapat dipercayai dengan tugas-tugas yang berat tersebut. Saudara, hari ini saya membawa suatu tema yang sudah saya sampaikan kepada kita sebelum ini. Mungkin ada yang sudah lupa dan ada yang masih ingat. Saudara, sikap-sikap orang yang setia ketika menghadapi kesusahan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus." Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, di dalam kehidupan yang nyata, tentara mengikuti banyak latihan yang keras dan disiplin yang tinggi. Mereka tidak memusatkan perhatian pada dirinya sendiri ataupun kepentingan-kepentingan pribadinya, tetapi melakukan tugasnya seperti yang telah diperintahkan oleh ketua pasukan mereka. Mereka sanggup untuk menempuhi segala cabaran dan melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi, meskipun bahaya yang ada mereka hadapi di hadapan. Nyawa dan hidup mereka sendiri dipertaruhkan demi tanggung jawab dan sebuah perkara yang sangat penting yang ada pada mereka, yaitu tanah air mereka. Mereka juga tidak mempersoalkan apa yang sedang atau apa yang akan mereka lakukan ketika di dalam pertempuran. Yang mereka lakukan adalah mengikuti peraturan yang telah diberikan oleh ketua pasukan mereka, sehingga tujuan mereka tercapai dan berjaya mengalahkan musuh yang coba untuk menyerang ataupun mengalahkan mereka sendiri. Seorang tentara adalah seorang yang patuh dan tidak memberontak terhadap tuan ataupun atasan mereka. Mereka juga tidak mundur sebelum perang berakhir, dan mereka sanggup berusaha sehingga mereka sendiri yang terkorban di dalam pertempuran tersebut. Bagi seorang tentara, soal keselamatan adalah hal yang utama. Hidup atau mati itu adalah perkara yang kemudian. Seorang tentara memikirkan tentang keselamatan sebuah negara dan sanggup mati demi mempertahankan sesuatu yang harus mereka pertahankan tanpa menyerah kalah terhadap musuh. Saudara, itu adalah pekerjaan tentara ataupun askar. Namun kita bagaimana? Kita sebagai orang Kristen, apakah kita juga berperang seperti seorang tentara yang akur dengan perintah ketua
pasukan ataupun negara mereka. Demikian juga dengan kita. Seperti kata Rasul Paulus terhadap Timotius, ia perlu bersikap seperti seorang tentara yang taat, patuh, dan setia sampai ke garis akhir untuk sebuah pekerjaan yang penting dan besar di dalam kehidupannya. Saudara, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita berjuang bukan dengan senjata dunia, melainkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, di dalam kasih kita kepada Tuhan, di dalam kasih kita kepada sesama orang-orang Kristen, dan juga kepada semua yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, sikap orang yang setia di tengah penderitaan. Yang tadi adalah kita memiliki sikap seperti seorang tentara. Yang kedua, kita memiliki sikap seperti seorang olahragawan. Di dalam ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Saudara, seorang atlet tidak akan diiktiraf pemenang kalau ia tidak ikut peraturan pada waktu pertandingan. Seorang atlet tidak akan menang kalau ia tidak mengikuti latihan yang keras dan sabar ketika melalui ataupun menjalani pelbagai jenis latihan. Saudara, tahukah kita untuk bertahan pada saat-saat genting ini, pada saat-saat yang sukar di dalam dunia ini, pada masa ini, kita haruslah memiliki sikap seperti seorang olahragawan. Olahragawan tidak akan patah semangat ataupun undur diri sebelum mereka bertanding dan mengetahui siapa yang akan menang. Seorang olahragawan sanggup menghabiskan banyak waktunya untuk melatih dirinya untuk suatu kemenangan di masa hadapan ataupun pada saat ia akan bertanding pada hari yang berikutnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita bukan saja seperti seorang prajurit, tetapi seperti seorang olahragawan. Tetapi kita bertanding bukan di gelanggang dunia ini, tetapi kita bertanding di dalam hal iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan pengharapan kita kepada Yesus
Kristus. Saudara, yang ketiga, orang yang setia di tengah penderitaan adalah mereka yang memiliki sikap seperti seorang petani. Di ayat ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Apa artinya, saudara? Saudara, layaklah seorang petani yang bekerja keras mendapat hasil yang ia kerjakan sebelumnya. Petani yang bekerja itulah yang mendapat hasil yang terbaik ataupun hasil yang pertama yang terbaik di dalam ladangnya. Saudara, kenapa seperti seorang petani? Seorang petani harus setiap hari berulang-alik ke ladang untuk mengurus, untuk membersihkan, untuk menabur, untuk menanam, untuk menjaga dan memberikan bajak terhadap tanamannya sehingga berbuah. Seorang petani, ia bekerja dengan penat dan membuat semua pekerjaan itu dengan jerih payah setiap hari. Seorang petani harus rajin dan dapat mengurus ladang dengan bijaksana supaya dapat menikmati hasil pada masa depannya. Kita juga sama seperti petani. Kita perlu bersabar walaupun kita merasa letih, penat, lelah di dalam menghadapi semua masalah, semua kesusahan ataupun keadaan kita pada saat ini. Saudara, orang yang setia itu adalah seperti seorang petani yang sanggup bekerja keras, berulang-alik dan sabar menunggu waktu tanamannya berbuah. Saudara, kita juga seperti itu di dalam menghadapi apapun hal yang tidak baik. Kita merasa penat, kita merasa letih, tidak berdaya, tetapi ingatlah apabila kita berdoa berulang-alik, apabila kita meminta daripada Tuhan, berulang-alik meminta kepada Tuhan, seperti petani yang berulang-alik ke ladang setiap hari, pada akhirnya kita akan melihat buah ataupun jawaban yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang kita doakan. Saudara, percayalah bahwa kita perlu menjaga kesetiaan kita walaupun saat ini kita sangat susah ataupun merasa derita dengan pelbagai kesusahan dan cabaran di sekeliling kita. Saudara, ingatlah 3 pribadi yang berbeza yang setia di dalam penderitaan dan pada akhirnya akan mendapat buah ataupun melihat
hasil daripada pekerjaan mereka, yaitu tentara, atlet, dan juga petani. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup melalui latihan yang keras dan disiplin yang tinggi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melatih kita supaya kita mendapat kemenangan dan melihat buah yang menyenangkan hati kita pada waktu yang akan datang. Saudara, apakah kita setia sampai perang berakhir seperti seorang prajurit? Apakah kita seperti seorang olahragawan yang tetap berlari sampai ke garis akhir dan mendapat pingat kejuaraan? Apakah kita seperti seorang petani yang sangat sabar menunggu waktu hasil yang baik? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, tolong kami supaya menyadari hidup ini, walaupun kami derita, kami harus setia seperti seorang prajurit. Kami harus setia di tengah penderitaan ini seperti seorang olahragawan yang dapat berlari sampai ke garis akhir. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat bersabar walaupun di tengah-tengah penderitaan dunia pada saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap memiliki iman yang teguh dan tetap mengharapkan sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami dan berkati kami semua. Berkati pemimpin gereja, sembuhkan orang-orang sakit. Ya Tuhan, ini doa kami. Biarlah firman Tuhan hari ini bertumbuh di dalam hidup dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.